nggak apa-apa ya, biar bisa dilihat. Jadi sebelum mulai ada baiknya kita berdoa mungkin ya terlebih dahulu semoga nanti yang Kakak sampein ini benar dan dapat tersampaikan ke kalian secara maksimal gitu ya. Kalau bisa semua yang Kakak sampein kalian terima dengan benar juga gitu, supaya nggak ada salah paham di antara kita. Dan semoga ini berguna buat kalian ya. Entah itu buat, kalian lomba ataupun buat kalian nanti pas masuk kuliah gitu nah, atau di perkuliahan kalian karena materi-materi olimpiade ini adalah, kebanyakan dipelajari di kuliah gitu ya. Dan semoga, kalian semua ya kita semua lah ya, termasuk Kakak juga, dengan belajar dan bertambah ilmu ini kita bisa terhindar dari sifat sombong akibat bertambahnya ilmu ya. Berdoa masing-masing aja, doa belajar apapun doa apa itu ya, bebas, doa dimulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan, kita langsung mulai aja mungkin ya. Di awal ini karena kalian banyak yang ini mungkin ya, baru gitu ya, mungkin Kakak mau cerita-cerita dulu mungkin ya, cerita-cerita dulu lah kita ya. Jadi, apalagi kan mungkin nih, mmm, masih ada yang bingung gitu, kenapa informatika harus belajar matematika gitu, kenapa nggak langsung belajar ngoding aja gitu kan ya, buat kode dan segala macamnya. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, di matematika sendiri ya, matematika SMA khususnya gitu kan ya, matematika SMA untuk materi olimpiade matematika SMA itu nantinya kita akan belajar ya terbagi ke dalam 4 subbab gede gitu ya, 4 bab gede lah di matematika ya, ini matematika. Matematika ini bakal ngebahas 4 bab gede gitu ya. Jadi dimulai dari teori bilangan gitu kan, ini berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan matematika ya. Jadi dari dulu banget matematika tuh di awal-awal tuh ngebahas apa, lalu mulai muncul ilmu matematika apa gitu, lalu muncul apa gitu ya. Jadi mungkin diawali dari teori bilangan gitu kan ya. Ini pas zaman-zaman ya Mesir kuno ya, ibaratnya awal-awal manusia hidup gitu kan ya. Jadi manusia tuh belajar tentang ya terkait ini nih, teori dari bilangan-bilangan gitu. Mulai nemuin bilangan gitu kan ya. Mulai tahu kalau ibaratnya mulai menyimbolkan bilangan gitu. Kalau, kayak begini artinya satu, ini artinya 2 dan 3 dan 4 segala macam gitu kan ya. Lalu bilangan-bilangan dikelompokin, ini ada ganjil, ada genap gitu. Jadi baru belajar nih tentang bilangan gitu kan ya. Itu tuh zaman-zaman ya mungkin di awal-awal Mesir kuno dan inilah ya zaman-zaman awal gitu ya. Teknik pencacahan dan segala macamnya ada di teori bilangan nih ya. Ini adalah ilmu kuno lah ibaratnya bisa ilmu pertama-tama matematika tuh inilah, gitu ya. Jadi kita, bakal nanti mulainya dari sini dulu ya, dari sini dulu teori bilangan. Lalu mulai, lebih kompleks lagi mungkin kehidupan manusia yang awalnya cuma butuh ngitung-ngitung doang gitu kan ya. Mungkin ya sama kayak kita ya, yang pas kecil kita cuma butuh ngitung duit, ngitung uang jajan gitu kan ya. Ngitung jumlah pensil yang kita beli, ngitung perhitungan biasa aja, dasar kita udah tahu sifat bilangan segala macamnya. Kehidupannya mulai kompleks gitu kan ya. Akhirnya, kita, matematika gitu ya, mulai orang-orang tuh mempelajari aljabar di matematika ya. Ini ilmu yang ya lumayan ya lebih modern lah dari teori bilangan, tapi lumayan kuno juga di zaman-zaman abad-abad pertengahan nih aljabar ya, gitu. Aljabar nanti nih kita belajar tentang, operasi-operasi aritmatika gitu nah. Setelah kenal apa itu bilangan dan gimana gitu nah, nanti orang-orang mulai mencoba menghitung gitu kan ya, mencoba bahkan mulai kenal yang namanya variabel gitu ya, kan kalian belajar aljabar di SMP gitu ya, baru kenal yang namanya variabel gimana gitu nah, gimana operasi variabel, ada pemfaktoran segala macam gitu kan ya. Intinya kita nebak nilai gimana tuh bisa pakai aljabar ya. Nah, ini ilmu yang lumayan lebih modern lah, abad-abad pertengahan. Lalu mulai berkembang lagi ilmu pengetahuan gitu kan ya. Ini setelah aljabar gitu kan ya. Ternyata nggak semua orang dan ibaratnya ya bisa dibilang nggak semua orang bisa terbayang dengan aljabar gitu kan ya. Dan juga mungkin dibutuhkan ilmu yang lebih baik lagi dalam konsep pembangunan gitu kan ya. Konsep bentuk gitu kan ya, itu barulah kita mulai belajar tentang geometri nantinya ya.
Geometri ini ya ilmu yang lebih ini lagi dari aljabar gitu kan ya. Ibaratnya mata bagi aljabar nih geometri gitu. Visualisasi dari aljabar itu adalah geometri gitu. Jadi ya teori-teori pada pembangunan dan segala macamnya itu kita akan belajar di geometri gitu ya. Barulah ilmu yang modern gitu kan ya. Setelah matematika udah mulai kompleks dengan 3 ilmu ini gitu ya. Udah mulai kompleks nih. Di SMA ya. Kita akan satu bab lagi. Enggak. BTW ini mungkin yang ini bisa di Haikal bisa di mute dulu mungkin ya Haikal ya. Bentar Haikal. Oke, jadi baru nih setelah kita udah belajar ini gitu kan ya. Matematika mulai lebih kompleks lagi. Orang-orang mulai haus akan ilmu pengetahuan mungkin ya. Jadi pengen memprediksi gitu kan ya. Kira-kira masa depan gimana? Kira-kira masa depan gimana gitu kan ya. Setelah bisa belajar dengan yang masa sekarang dengan 3 ini gitu kan ya. Orang mulai penasaran kira-kira ke depannya gimana gitu kan ya. Kira-kira ke depan bakal kayak gimana, prediksinya gimana gitu kan, nebak ini bakal gimana gitu kan ya. Mulailah muncul ilmu kombinatorika yang sebenarnya asal muasalnya itu cukup pelik gitu kan ya. Asal muasal ilmu kombinatorika ini buat nyelesain masalah perjudian sebenarnya. Tapi ya ternyata ini terpakai ibaratnya berguna buat ya bidang-bidang lain ibaratnya. Nggak cuma di perjudian gitu ya. Ini buat ngeprediksi segala macam hal gitu kan ya. Bisa kita pakai kombinatorika. Jadi ini ilmu yang dipakai nantinya buat melihat masa depan lah ibaratnya, prediksi masa depan. Ini kombinatorika yang paling modern ya, ilmu paling modern di matematika gitu. Di antara 4 ini adalah kombinatorik. Nah, nanti anak matematika ini bakal belajar ke 4 ini. Kita bakal belajar ke 4 ini gitu ya. Buat yang di SMA gitu kan ya. Sebenarnya ada materi satu lagi gitu kan ya, yang juga diajarin di SMA, tapi lebih fokusnya di kuliah gitu kan ya. Itu adalah kalkulus. Mungkin kalian sering dengar gitu kan ya. Ini nightmare bagi orang-orang di luar matematika karena anak-anak teknik banyak yang dapat kalkulus gitu ya. Tapi bagi anak matematika malah kalkulus nih yang paling gampang gitu karena matkul-matkul lainnya lebih nightmare lagi pada kalkulus ya. Nah, ini nanti nggak tahu kalau sempat kita bakal belajar gitu, tapi nggak terlalu fokus. Tapi kita fokusnya ke 4 bidang ini aja ya. Dan gitu ya, untuk perkembangan ilmu ini gitu nih, komputasi gitu ya. Nanti kita ya ibaratnya yang banyak kepake di ilmu komputasi itu di sini gitu ya. Teori bilangan sama di kombinatorik ini ya. 2 bidang ini gitu ya, itu berperan penting banget di ilmu komputasi gitu ya. Jadi teman-teman yang pengen masuk informatika gitu ya, dasar-dasar yang mesti kalian pahami nih ya tadi tuh, dasar-dasar tentang bilangan gitu ya, dan dasar-dasar tentang kombinatorika gitu. 2 hal itu tuh penting untuk komputasi gitu ya. Ini masuk juga di komputasi dan ini juga komputasi gitu ya. Oke, ini adalah ibaratnya roadmap mungkin ya. Roadmap gimana kita nantinya gitu kan ya, belajar apa kita nantinya. Nah, inilah 4 bab inilah kita belajar ya. Dan mungkin di awal kita karena bakal kita lagi gabung sama ini gitu ya, teman-teman dari informatika, kita ya ngebahas kombinatorika dan teori bilangan gitu ya. Ketika kita bahas aljabar geometri nanti mungkin di sesi yang beda lagi. Begitu teman-teman. Ada yang pengen nanya-nanya dulu nggak? Pak, gimana matematika ini begini-begini gitu ya. Dan segala macamnya. Ada yang pengen nanya apa? Lanjut? Kalau lanjut ketik 1 coba. Kalau aman. Langsung pengen belajar mungkin. Wah, Kak, saya nggak sabar nih pengen belajar. Aman? Oke, nice. Fahri. Oke, mantap Raihan, Syahdan. Betul yang ini yang baru join nanti kita perkenalan ulang mungkin ya di akhir ya. Biar ini. Oke, kita langsung aja mulai mungkin ya. Jadi yang pertama kan kita bahas adalah teori bilangan gitu kan ya, yang benar-benar dasar banget gitu ya. Jadi di teori bilangan ini kita bakal banyak belajar logika mungkin ya. Ya kita bakal banyak menajamkan logika kita, logika berpikir ya. Logika berpikir kita bakal banyak dipertajam di teori bilangan gitu. Ini makanya saya kakak taruh di awal supaya karena inti dari olimpiade ini biasanya ya,
daya pikir gitu. Jadi matematika ini ya hal yang penting di matematika itu ya problem solving gitu kan ya. Problem solving, logical thinking ya. Logical, aduh ini pengen di Zoom jelek ya. Problem solving, oh ya udahlah gitulah ya, problem solving. Gimana kita nyelesain masalah gitu kan ya. Nah, nyelesain masalah itu kita pakai logical thinking dan creative thinking ya. Jadi kita harus berpikir logis buat nyusun solusinya gitu kan. Dan butuh berpikir kreatif gitu buat nyari ide di awal solusinya gitu. Dan itu banyak ditemukan di materi ini, teori bilangannya. Oke, kita mulai aja mungkin ya. Ini materinya cuma segini doang. Ya. Dan kakak rasa kalian ini udah tahu gitu kan ya konsepan ini. Tapi ya udah nggak apa-apa kita belajar karena nanti penerapannya ternyata sangat OP gitu ya. Lumayan soal yang ibaratnya materi yang begini doang gitu kan ya. Pengetahuan begini doang ternyata kepake banget gitu. Jadi mungkin kalian udah tahu ya, terutama untuk bilangan bulat ya, bilangan bulat. Mungkin nanti ini skop utamanya bilangan asli gitu ya, bilangan asli. Atau bilangan cacah ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya gitu ya. Itu terbagi ke 2 kelompok ya, 2 kelompok. Ada bilangan yang kita sebut genap, gitu ya. Dan ada bilangan yang kita sebut ganjil. Ini khusus bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu yang bukan pecahan gitu ya. Jadi bulat-bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 juga masuk, segala macam. Nah, kita bagi itu bilangan bulat ke 2 kelompok. Kelompok pertama apa? Bilangan genap. Gitu ya. Bilangan genap ini apa sih? Kalian tahu lah, bilangan genap itu 0, 2, 4, 6, 8 gitu. Tapi mungkin kalau didefinisiin, bilangan genap tuh intinya apa? Bilangan yang habis dibagi 2 gitu. Semua bilangan kalau habis bagi 2 dia bilangan genap namanya ya. Kalau di matematika kita tulis sebagai gini ya. Dia tuh kelipatan 2 gitu ya. Bilangan genap itu adalah bilangan yang ya kelipatan 2. 2 dikali sesuatu tuh bakal menghasilkan bilangan genap gitu. Sesuatu apapun. Bahkan ya nanti lah ya. Kakak coba tes kalian ya. Nah, sedangkan bilangan ganjil apa? Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang nggak bisa dibagi 2. Kalau nggak bisa dibagi 2 berarti kalau dibagi 2 sisanya berapa? Berapa kira-kira sisanya kalau dibagi 2? Tes. Nih kakak nge-lag ya? Amankah suara kakak? Tengah. Nah, kalau nggak bisa dibagi 2 tuh artinya kalau kita bagi sama 2, dia sisanya berapa? Ya itu sisa 1. 1 ya. Kan nggak mungkin sisa berapa lagi kan ya? Kan nggak mungkin kalau ibaratnya sisa tuh ya pasti ini ya, lebih kecil dari bilangan pembaginya. Kalau kita bagi suatu bilangan dengan 2, 3 misalnya kalau dibagi 2, sisa 1. 5 kalau dibagi 2, sisa 1 gitu kan ya. Atau kita bisa bilang bilangan ganjil nanti ditulisin sebagai gini. Kelipatan 2 yang ditambah 1 gitu ya. Gitu. 2N lah biar sama lah ya. 2N yang ditambah 1. Artinya sisa 1 kalau dibagi 2 nih. Gitu ya. Itulah kita definisiin bilangan ganjil kalau di matematika ya. Intinya bilangan ya kalau dibagi 2 dia bersisa 1 itu bilangan ganjil. Atau nanti ditulisnya sebagai 2N plus 1. Kadang ada beberapa buku yang nulisnya 2N min 1 sama aja ya. 2N plus 1, 2N min 1 ini sama-sama bilangan ganjil. Kalau genap pakai 2N gitu. Sekarang coba kita kuis kecil-kecilan mungkin ya. Kira-kira 0 itu masuknya bilangan ganjil atau genap atau enggak atau gimana? Kira-kira 0 itu masuknya bilangan ganjil atau genap? Genap. Genap. Yang ada yang lain? Yang setuju genap ketik 1, yang setuju ganjil ketik 2 coba. Yang setuju 0 itu masuk genap ketik 1, yang setuju 0 masuk ganjil ketik 2. Oke, Haikal jawab genap. Syahdan juga. Oke, nice ya. Pada jawab genap ya. Kenapa genap? Coba. 0 bagi 2, 0. Iya. 0 iya. 0 bagi 2 habis ya intinya ya. Gak ada sisa gitu kan ya. Oke.
0 bisa dibagi 2, makanya dia bilangan genap. Sip, mantap ya. Jadi dia masuknya ke genap, bukan ganjil ya, karena 0 bagi 2 nggak bersisa. Gitu. Jadi kita intinya tuh bersisa apa enggak gitu. Kalau nggak bersisa berarti dia genap. Kalau bersisa berarti dia ganjil. Oke, itulah pengetahuan tentang genap ganjil gitu kan ya. Sekarang kita ini ya, pelajari sifat-sifatnya. Pelajari sifat-sifatnya. Nih, untuk penjumlahan dan pengurangan, mungkin kalian juga udah sering memikirkan ini gitu kan ya. Ganjil kalau ditambah ganjil itu bakal jadi bilangan genap. Oke? Ganjil kalau ditambah bilangan genap bakal jadi ganjil, begitu pula sebaliknya, genap tambah ganjil jadi ganjil, dan genap ditambah genap jadi genap gitu ya. Ini pengetahuan yang ya secara logis bisa kita pikirin bersama lah ya. Fakta ini gitu ya, tentang penjumlahan ganjil genap ini, hasilnya ganjil atau genap itu ya logik kita bisa berpikir lah ya secara ini. Secara intuitif gitu kan ya. Oh, udah pasti begini memang ya. Oke. Lalu untuk sifat perkaliannya gitu kan ya. Nah, yang penting adalah gini. Intinya kalau cuma satu kemungkinan kita bisa ngedapetin hasil kali yang merupakan bilang ganjil, yaitu ketika ganjil dikali sama ganjil. Ganjil dikali ganjil berkali ganjil. Sisanya gitu kan ya, genap kali ganjil bakal jadi genap. Genap kali ganjil kali genap bakal jadi genap. Genap kali genap bakal jadi genap gitu ya. Ini kalau mau ngedapetin ganjil itu harus dari perkalian bilangan ganjil juga gitu ya. Dari sini ya, nanti dari sifat yang kedua ini kita bisa tahu gitu kan ya. Faktor-faktor dari bilangan ganjil pasti juga bilangan ganjil. Tahu faktor kan ya? Itu pembaginya gitu. Contoh misalnya 15, faktornya berapa aja? Ada 1, ada 3, ada 5, ada 15 ya. Dan ini semua bilangan ganjil gitu. Inilah fakta menariknya lah ya. Artinya kan bilangan ganjil kali ganjil bakal jadi ganjil gitu kan ya. Artinya ya itu. Kalau kita mau ibaratnya faktor-faktor bilangan ganjil gitu kan ya. Itu adalah pas perkalian bilangan ganjil juga kan ya semuanya. Begitu ya. Jadi dua fakta ini operasi penjumlahan pengurangan dan operasi perkalian nih. Mesti kalian pahami ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Atau aman? Kalau aman ketik 1, kalau mau nanya silakan ditanyakan terkait ganjil genap ini. 1, nice. Gampang ya Mas ya. Oke, ini nggak sesusah fisika lah ya. Materinya nggak susah fisika kok. Oke, jadi gitu ya. Ganjil ya penjumlahannya begitu. Ini berlaku untuk pengurangan juga ya. Ini berlaku untuk pengurangan ya, nggak cuma penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi ganjil kurang ganjil ya hasilnya genap gitu, sama juga. Oke. Nah, lalu satu fakta yang mau kakak kasih tahu gitu kan ya. Ada terkait genap ganjil ya. Nanti bilangan juga selain kita bagi jadi 2 kelompok gitu kan ya. Bilangan asli ini bakal kita bagi jadi 2 kelompok yang ya dengan pengelompokan yang lain, bukan ganjil genap, tapi bilangan prima dan bilangan komposit. Ya, ada istilahnya prima, ada istilahnya komposit ya. Tahu kan bilangan prima itu apa? Ada yang tahu bilangan prima itu bilangan apa? Bagaimana, teman-teman? Ada yang tahu bilangan prima itu gimana? Apa? Bilangan apa? Apa ini nih? Pada lupa nih bilangan prima ini bilangan apa nih? Bilangan yang nggak bisa dibagi, Bang. Iya, mungkin sederhananya begitu ya. Jadi bilangan prima ini bilangan yang nggak bisa dibagi sama bilangan lain selain dirinya dan satu gitu ya. Faktornya itu cuma 1 dan dirinya sendiri gitu ya. Itu contohnya 2 gitu nih. 2 kan cuma bisa bagi 1 atau bagi 2 gitu nih. 5 cuma bisa 1 atau 5 gitu ya. Itu prima ya. Nah, komposit ya selainnya ya. Selainnya. Gitu ya. Bilangan komposit itu ya bilangan yang non prima ya, bukan prima ya. Itu komposit. Oke, nah fakta yang menarik gitu ya. Ternyata prima komposit ganjil genap gitu nih.
Ini ada fakta yang cukup menarik. Ketahuilah bahwa prima itu hampir semuanya bilangan ganjil. Cuma ada satu bilangan genap yang merupakan bilangan prima, yaitu cuma 2. Gitu nih. 2 ini adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Karena nggak bakal kita temui bilangan genap lain yang merupakan bilangan prima. Cuma 2. Ya. Ini fakta yang cukup menarik ya. Jadi bilangan prima yang genap tuh cuma 1, cuma 2 ini. Ya. Sisanya ya ganjil bilangan prima itu. Selain 2, bilangan prima tuh ganjil. Ada 3, ada 5, ada 7, dan segala macamnya. Nah, sekarang pertanyaannya. 1. Kalau 2 kan masuknya bilangan prima. Pertanyaannya. 1 ini bilangan prima apa bilangan komposit? Satu ini bilangan prima apa bilangan komposit? Coba. Yang setuju bilangan prima ketik 1, yang setuju bilangan komposit ketik 2, coba. Kira-kira 1 ini bilangan prima apa komposit? Yang setuju prima 1, yang setuju komposit 2. Yang setuju komposit ketik 2, coba. Yang menyerah ketik 3. Coba. Udah menyerah aja, Dit. Oke, Fahri jawab prima ya. Yang lain? 1 ini bilangan prima apa komposit? Syahdan komposit. Raihan komposit. Aduh. Rifki komposit. Ada lagi. Oke, Raihan komposit. Raihan ada 2 ya. Oke, jadi ketahuilah teman-teman gitu ya. Definisi untuk bilangan prima itu sebenarnya ya dia punya 2 faktor. Gitu ya. Punya 2 faktor, 1 dan dirinya sendiri gitu ya. Oke, punya 2 faktor. Sedangkan 1 ini faktornya berapa? 1 ini faktornya cuma 1 gitu kan ya. Ya cuma bisa dibagi 1 gitu ya. Artinya apa ya, 1 ini masuknya ke komposit teman-teman ternyata ya. Jadi 1 itu nggak masuk ke prima. Prima terkecil itu 2 ya. Jadi 2 ini adalah satu-satunya prima yang bilangan genap dan dia merupakan prima terkecil. Prima terkecil. Nggak ada prima yang lebih kecil dari 2. 2 itu yang paling kecil. Jadi kalau mau mulai mencacah bilangan prima, mulainya dari 2. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya gitu ya. Tuh, karena 1 malah nggak masuk ke bilangan prima. Gitu ya faktanya. Oke, begitu kira-kira tentang ganjil genap dan prima komposit gitu kan ya. Nanti bilangan prima ini kita lebih banyak bakal dibahas ada nanti subbab berikutnya. Sebab bukan berikutnya ya, tapi ada subbab nanti. Ada sebab sendiri yang ngebahas lebih dalam lah tentang perprimaan ini. Oke, kira-kira ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada pertanyaan ketik 1 gitu ya. Kalau mau nanya ketik 2 gitu ya. Kalau mau nyanyi ketik 3 coba. Coba tahu ada yang tiba-tiba pengen nyanyi kan ya di pagi yang cerah ini. Coba, kalau aman ketik 1, kalau belum aman dan ada yang ingin ditanyakan ketik 2, kalau ada yang pengen ngisi sesi hiburan ketik 3. Oke, mantap Rifki. Raihan aman. Yang lain gimana nih? Aman, Syahdan aman, nice. Adit aman. Oke, Raihan satunya lagi aman. Haikal aman. Oke, nice ya. Aman ya berarti. Kita lanjut ya. Karena materinya yang pertama ini udah sampai situ aja ya. Udah sampai sini aja nih. Materinya begini doang nih ya. Sisanya tuh udah langsung ke soal gitu ya. Jadi kita langsung coba bahas soal ya. Padahal materi begini doang tapi bisa jadi soal ya. Keren kan ya. Jadi ini soal pertama nih ya. Ada di sini. Ini kakak nggak scroll ke bawah karena ada solusinya di bawah ya. Ini kita lihat di sini aja ya. Hasilkan suatu bilangan genap, katanya ada bilangan genap, dengan suatu bilangan ganjil adalah 820. Bilangan ganjil terbesar yang memenuhi syarat tersebut adalah berapa? Supaya ganjil terbesar, kira-kira berapa yang terbesar yang bisa dibentuk gitu ya.
Bilangan ganjil terbesarnya itu berapa? Caranya gimana? Caranya adalah, ingat, bilangan ganjil ini cuma bisa dihasilkan oleh ganjil kali ganjil gitu ya. Jadi, gitu, kita coba faktorisasi ya. Kita coba faktorisasi 820 ini. Tahu kan faktorisasi itu kita hitung 820 ini berapa kali berapa sih gitu ya. Gitu. Jadi kita coba kerjain ya. Contoh soal yang pertama gitu kan ya. Kira-kira 820 ini punya faktor ganjil terbesar berapa sih? Ya. Ini nih katanya nih 820 itu merupakan perkalian gitu kan ya, antara bilangan genap kali bilangan ganjil gitu. Nah, ganjil terbesarnya berapa? Yang mungkin. Ganjil terbesar yang mungkin untuk ketika dikaliin sama bilangan genap hasilnya 820 itu berapa sebenarnya? Ya udah, ini tinggal difaktorisasi gitu ya. Kita faktorisasi gitu ya. Cara faktorisasi ini bebas. Kalau kakak biasanya pakai pohon faktor gitu nih, 820 gitu nih. Ini bisa dibagi 2 gitu kan ya, jadi 410 ya. Bagi 2 dapat 205. Dibagi 5 dapat 41 ya. 41 ini prima apa bukan ya? 41 ya. 41 bagi 3 nggak bisa, bagi 7 nggak bisa juga gitu ya. Ya udah prima ini 41 ini ya. Oke. 41 ini prima ya, 41 ya. Oke, benar ya. 6, 7 ya udah. Sip, 41 ini prima. Nah, kita udah tahu nih, berarti 820 itu adalah 2 dikali 2 dikali 5 dikali 41 ya. Gitu kan ya cara faktorisasi pakai pohon faktor ya. Ya. Jadi 2 dikali 2 dikali 5 kali 41 ya. Ingat, bilangan ganjil terbesar yang mungkin itu ya, ingat ya, kalau kita nyari ini bilangan ganjil itu adalah perkalian antara ganjil dikali ganjil ya. Bilangan ganjil itu cuma mungkin dibentuk oleh perkalian bilangan ganjil kali ganjil. Faktornya pasti bilangan ganjil. Berarti kalau mau dicari bilangan ganjil terbesar ya udah cari yang hasil kali bilangan ganjil dan ganjil gitu. Karena kalau udah dikaliin genap, udah bakal jadi genap dia kan ya. Gitu. Jadi berapa ini yang genap? Ya sisanya kita kaliin bareng lah ya. Yang ganjil sama ganjil kita kaliin. Jadinya 4 dikali 5 kali 41 itu berapa? 205 gitu ya. Oh, jadi pasti dia perkalian antara 4, ini si genapnya, dan ganjilnya itu si 205 ya. Karena ini ganjil terbesar yang bisa dibentuk. Gitu, jawabannya 205. Gitu ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan? Aman? Kalau aman ketik 1, kalau ada pertanyaan silakan ketik 2 dan langsung on mic. Kalau mau kasih saran Kak, pelan-pelan Kak. Nah, ketik 3 coba. Cepet banget Kak. Wih, hari ini jangan di keyboard. Oke. Berarti kecepatan ya, jangan-jangan ya. Kita pelan-pelan berarti ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi 205 nih, begini ya jawabannya. Ya, kalau bisa dilihat di bawah, nah 205 jawabannya. Nah, langsung soal latihan. Oke, ini kita soal coba dulu mungkin ya. Kakak kasih waktu ke kalian gitu. Nanti kalian tulis jawabannya di kolom komentar, kolom chat maksudnya. Nah, kira-kira jawabannya berapa gitu ya. Yang udah ngerjain diem-diem dulu aja mungkin. Maksudnya yang kan ada ini misalnya kakak-kakak yang kelas 11 yang pernah pembinaan gitu dan pernah ketemu ini gitu ya. Diam-diam dulu mungkin ya. Kita coba nih, katanya A ditambah P dikali B itu hasilnya begini. Lalu katanya A dan B ini adalah bilangan ganjil. A dan B adalah bilangan ganjil. Terus diketahui bahwa P itu nilainya di antara 1945 sampai 2005. Gitu ya. Ada berapa banyak nilai P yang memenuhi persamaan ini? Kira-kira ada berapa banyak sih nilai P bulat yang memenuhi persamaan tersebut gitu ya. Tuh, jadi katanya A ini harus bilangan ganjil dan B itu adalah bilangan ganjil dan P-nya ini adalah bilangan di antara 1945 sampai 2005. Kira-kira bilangan P yang mungkin itu berapa? Nilai
nilai P yang mungkin itu berapa? Banyak nilai P bulat yang persamaan tersebut ada. Silakan dikerjakan mungkin ya. Kakak kasih sampai 850 atau sampai ada yang bisa jawab gitu ya. Kalau udah ketemu jawabannya langsung aja tulis di kolom chat ya. Langsung aja tulis di kolom chat kalau ketemu jawabannya. Jawabannya berapa gitu kan ya. Nah, kalau udah ada yang ketemu jawabannya baru kita langsung bahas juga. Clue-nya pakai yang tadi tuh. Oh, ini penjumlahan nih. Supaya hasilnya begini, kira-kira ini harus apa, ini harus apa. Karena ini apa, ini perkaliannya begini, maka ini harus apa, ini harus apa. Oh, berarti ini harus bilangan apa gitu ya. Baru dari situ tinggal lihat aja gitu ya. Di antara 1945 sampai 2005 ada berapa banyak bilangannya yang mungkin tuh sama sifat itu. Gampang lah ini. 2 menit bisa lah ini kayaknya. Silakan kalau udah ketemu jawabannya langsung tulis di kolom chat. Kalau mentok ketik 3 lagi. Kalau mentok ketik 3 gitu ya. Kalau nanti udah jam 8.50 masih belum ada yang ini nulis apa-apa di kolom chat, kita langsung bahas bareng aja. Silahkan teman-teman. Kerjain nomor 1. Wih, ada yang udah jawab nih ya. Raihan nih, 30 ya. Kata Raihan ada 30 bilangan yang memenuhi. Kita coba ya. Bener apa bener ya? Jangan ini ya, kita coba ya. Katanya, gitu, berarti kita langsung bahas aja berarti ya. Katanya, A ditambah P kali B itu bla 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 gitu ya. 1945 2005 gitu ya. Oke, katanya latihan soal. Lat sol nomor 1. A gitu kan ya. Ditambah P dikali B itu katanya 1945 2005 gitu ya. Oke. Lalu udah diketahui bahwa A dan B ganjil ya. Jadi ini ganjil dan ini ganjil. Dan ini bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri, ini adalah bilangan ganjil ya. Ini udah jelas ganjil ini ya. Oke, sekarang bilangan ganjil itu adalah penjumlahan. Kalau kita lihat ini kan, ini nih didapat dari penjumlahan antara A dan PB gitu ya. Ganjil itu penjumlahan antara ganjil dan genap kan ya. Bisa didapat ganjil itu adalah ganjil tambah genap gitu kan ya. Kalau ganjil tambah genap pasti ganjil gitu ya hasilnya ya. Cuma ada satu kemungkinan ya, ataupun genap tambah ganjil ya. Sama lah bolak-balik ya. Nah, kita lihat. A-nya udah pasti ganjil. Berarti PB-nya ini harusnya genap. Gitu ya. Berarti kita harus nyari P dikali B supaya hasilnya genap. Kira-kira gimana? Sedangkan B-nya ini udah ketahuan juga ganjil. Perkalian supaya hasil kalinya genap. Bla 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 kali bla 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 hasilnya genap. Berarti berapa kali berapa gitu. Kalau B-nya udah otomatis ganjil, ya P-nya harus berapa supaya ketika dikali ganjil di hasilnya genap. Genap ya. Gitu. Genap kali ganjil baru hasilnya genap kan ya. Karena kalau ganjil kali ganjil bakal jadi ganjil gitu ya. Oke, jadi mau nggak mau P-nya ini harus bilangan genap. Ya udah, yang penting P bilangan genap. Katanya P-nya di antara 1945 sampai 2005 ya. P-nya itu di antara 1945 sampai 2005. Gitu ya. P-nya harus genap, P-nya di antara ini sampai ini. Itu ada berapa banyak bilangan kira-kira, gitu kan ya? Ya udah kan ya. Kita tinggal hitung aja bilangan genap antara 1945 sampai 2005 itu ada berapa banyak gitu. Cara paling gampangnya itu adalah hitung aja ada berapa bilangan ya.
di antara 2005 sampai 1945 ini ada berapa bilangan? Itu kita kurangin aja. 2005 dikurang 1945. Gitu ya. Dapatlah berapa ini? Dapat 60 ya. 60, gitu 60 bilangan. Ini 60 bilangan nggak termasuk 1945 ya. Artinya ada 60 bilangan dari 1945 sampai 2005. Tapi ya lebih tepatnya dari 1946 ya sampai 2005. Dan kita tahu bilangan itu kebagi jadi dua kan ya. Separuhnya ganjil, separuhnya genap gitu kan ya. Jadi 60 bilangan ini pasti 30 ganjil dan 30 genap. Gitu ya. Gitu. Karena P harus genap ya udah P yang mungkin nih ada 30 model lah ya. Karena ada 30 bilangan genap di antara 1945 dan 2005 gitu ya. Makanya jawabannya 30 gitu ya. Karena ada 30 bilangan genap gitu ya. Antara 1945 sampai 2005 gitu. Jadi benar jawabannya 30. Gitu ya. Tinggal gitu aja kan, gampang ya. Ada pertanyaan? Kalau aman ketik 1. Kalau masih nyangkut atau ada yang ini, ketik 2 mungkin kalau yang pengen tanyain. Oke, nice. Haikal aman. Adit aman. Yang lain? Oke, Syahdan aman. Fahri dan Dava aman ya. Oke ya, nice. Jadi kita lanjut ya. Gampang kan nih? Tinggal lihat sifatnya. Ini ganjil, harus tambah ganjil supaya ganjil. Oh, supaya genap maksudnya. Supaya ganjil tambah genap maksudnya. Ganjil harus kali genap supaya hasilnya genap. Oh, cari bilangan genap antara segini sampai segini ada berapa bilangan? Oh iya. Kita hitung selisihnya dibagi 2. Dapat deh. Ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 2 ya. Nah, nomor 2 nih. P dan Q katanya bilangan prima. Dua-duanya nih. P dan Q adalah bilangan prima. P lebih gede dari Q ya. P yang lebih gede dari Q. Nah, katanya P ditambah Q itu sama dengan 2005. Kira-kira P dikurang Q berapa? Ya, intinya P sama Q ini sama-sama bilangan prima, dan kalau dijumlahin jadi 2005, kira-kira kalau dikurangin jadi berapa hasilnya? Silahkan dikerjain. Kalau udah ketemu jawabannya langsung di kolom chat. Sekarang biar nggak kecepatan 2 orang deh. Kalau udah 2 orang yang jawab di kolom chat, kita bahas bareng. Kalau udah mentok ketik 3 ya. Taunya jawabannya 3. Enggak. Ini jawabannya enggak 3 nih. Kalau udah mentok ketik 3, nih kakak tunggu sampai jam 8.55 lah ya. Kasih 4 menit lah. Pintar kalian ini. Jadi 4 menit cukup lah. Nomor 2 silakan dikerjain. Rehan langsung jawabnya 2001. Kita tunggu jawaban kedua ya. Benar apa enggak nih jawaban Rehan? Oke, nice. Adit juga jawab 2001 ya. Udah 2 orang nih. Biasanya kalau udah 2 orang yang jawab jawabannya sama, mungkin benar ya. Kita coba ya. Katanya Latsol nomor 2 ya. Katanya P itu lebih dari Q, dan P tambah Q ini 2005 ya. 2005. Kira-kira P kurang Q berapa gitu ya. Kita tahu ini bilangan ganjil. Gitu ya. Ganjil hasil penjumlahan antara apa dan apa? Ya, pasti penjumlahan antara ganjil sama genap gitu kan ya. Oke.
Lalu kita tahu ini, dua-duanya prima. Gitu ya. Satunya ganjil, satunya genap kan, supaya hasilnya ganjil kan ya. Gitu. Dan kita tahu prima terkecil dan prima satu-satunya prima yang genap gitu. Ini kan ada bilangan genap ya, Ki harusnya genap. Bilangan prima yang genap ya cuma satu. Ya cuma si dua ini kan ya. Dan ini yang terkecil ya. Jadi otomatis inilah si Ki ya. Karena Ki-nya lebih kecil dari P ya. Nah, si P-nya berapa? Ya udah cari kira-kira P tambah berapa? P tambah 2 sama dengan 2005. P-nya berapa kira-kira? Oh, P-nya ternyata 2003 gitu ya. Ini bisa dicek 2003 ini bilangan prima ya. Udah otomatis lah bilangan prima pasti ya. Nggak perlu dicek juga. Soalnya satu-satunya bilangan prima yang genap cuma 2 kan ya. Mau nggak mau kita. Ya udah, tinggal kita kurangin. P kurang Q berapa? Berarti 2003 dikurang primanya itu 2. Dapatlah 2001. Begitu. Gampang ya. Matematika itu gampang dan menyenangkan. Bukan. Oke. Aman, ketik 1 kalau aman. Kalau nggak aman, ketik 2. Kalau pengen berbalas pantun dengan kakak, ketik 3. Coba tahu ada yang tiba-tiba random kan ya, pengen berbalas pantun. Gimana? Aman? Kalau aman ketik 1 teman-teman. Kalau diam-diam kakak tungguin tapi ada yang ketik 1. Insya Allah aman, mantap. Nice, gitu. Oke, mantap. Kita lanjut. Nomor 3 ya. Nomor 3 ini katanya. Jika kedua akar persamaan dari, tahu akar persamaan kan ya? Di kelas 10 udah masuk ini belum? Pemfaktoran belum? Atau ini, jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar? Belum ya? Coba. Jawab atau tulis di kolom chat ya. Kira-kira udah pernah dengar belum jumlah akar-akar dari persamaan dan hasil kali akar-akar dari persamaan yang kelas 10? Materinya udah sampai sana belum? Gimana Fahri? Pernah dengar nggak? Pernah belajar nggak? Akar persamaan. Gimana Fahri? Atau yang lain mungkin yang kelas 10? Udah pernah belajar tentang akar persamaan kah di kelas 10? Atau belum masuk materinya? Tes ini suara kakak lancar ya? Aman ya? Aman nggak suara kakak nih? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Enggak ya? Belum ya berarti ya? Belum, Kak. Belum. Jadi gitu, ini mungkin sedikit pengantar dulu mungkin ya. Ini namanya persamaan ya, persamaan kuadrat lebih tepatnya ya. Persamaan itu intinya apa? Intinya ya ada tanda sama dengan ya. Udah itu aja intinya. Inti persamaan itu ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan ya udah, itu namanya persamaan. Persamaan ada tanda sama dengan. Lalu nanti yang di kiri ini kita sebut ruas kiri, yang sebelah tanda kanan sama dengan itu ruas kanan gitu ya. Jadi ini ruas kanan, yang ini ruas kiri. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Tengah-tengahnya sama dengan ya. Jadi kalau ada tanda sama itu namanya persamaan. Oke. Nah, di persamaan ini gitu kan ya. Ada namanya variabel, kan juga udah kenal ya di SMP ya. Ini variabelnya X ya. X kuadrat sama X gitu. Intinya X lah variabelnya. Oke. Nah, X kita bisa masukin berapapun nilai X-nya ya. Berapapun nilai X-nya. Kalau kakak masukin X-nya 1 kan bisa nih. 1 kuadrat dikurang 2013 dikali 1 gitu ya, ditambah K gitu, hasilnya berapa gitu ya. Oke, itu kita bisa masukin ya, namanya substitusi gitu ya. Substitusi variabel ke persamaan itu masukin aja, ganti aja variabelnya dengan angka yang mau kita substitusi gitu. Jadi persamaan itu adalah kayak gini gitu, kalau ada tanda sama dengan gitu kita sebut sebagai persamaan gitu kan ya, ada yang kiri ada yang kanan gitu ya. Kita bisa masukin nilai variabelnya, itu namanya substitusi gitu ya. Lalu
ada istilahnya akar persamaan. Akar persamaan itu adalah nilai si X-nya yang kalau dimasukin persamaannya jadi benar. Contoh ya, kakak punya persamaan ini ya, tentang persamaan. Kakak punya persamaan ini, X tambah 2 sama dengan 3. Jadi namanya persamaan ya. Ada tanda sama dengan, ada yang di sebelah kiri, dan ada yang di sebelah kanan gitu ya. Ini adalah namanya persamaan ya. Gitu. Kakak bisa substitusi nilai X-nya berapapun ya. Kakak pengen masukin X-nya 0, boleh kok. Berarti 0 tambah 2 sama dengan 3. Tapi kalau kakak masukin X-nya 0, nilainya salah. Persamaannya salah ya. Yang di kiri hasilnya 2, yang di kanan hasilnya 3. Kan nggak sama ya. Salah gitu. Kakak juga bisa masukin nilai X-nya 1. Boleh kan ya? Kalau masukin 1 jadinya apa? X-nya ganti 1 jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Oh bener, ini hasilnya 3, yang kanan juga 3. Nah ini bener. Oke. Bisa juga masukin X-nya 2, tapi nanti pasti dapatnya salah ya. 2 tambah 2, 4. Yang sebelah kanannya 3. Salah ya. Oke. Jadi di persamaan kita bisa masukin berapapun nilai, tapi ya tadi ketika kita masukin nilai X-nya, dia langsung ketahuan tuh bener apa salahnya. Gitu ya. Nah, X yang kalau kita masukin ngebuat persamaannya jadi benar kayak gini, itu kita sebut sebagai akar persamaan. Gitu ya. Jadi kalau kita masukin X-nya 1, ternyata persamaannya jadi benar. Oke, X sama dengan 1 itu adalah akar persamaan dari ini. Gitu. Itu ya. Contoh lainnya, misal kakak punya X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Gitu ya. Ini kakak kan bisa masukin nilai X-nya 0. Kalau X-nya 0, kira-kira benar kayak persamaannya? Jadinya 0 dikuadratin, ditambah 2 dikali 0, ditambah 1, sama dengan 0, benar nggak? Oh, 0 kuadratin 0, tambah 2 kali 0, 0. Ini tambah 1 jadi 1. Yang di kanan 0. Oh, ternyata nggak sama. Salah ya, jadi salah. Berarti ini bukan akar persamaan. Kakak juga bisa masukin X-nya min 1 ya. Kalau kakak masukin min 1 gimana nih kira-kira? Min 1 dikuadratin, ditambah 2 dikali min 1, ditambah 1 sama dengan 0. Benar nggak? Min 1 dikuadratin itu 1. 2 dikali min 1 itu min 2. Ditambah 1. Benar nggak hasilnya 0? Oh, ini 1 dikurang 2 min 1, ditambah 1. Itu 0. Oh, benar. Ini hasilnya 0. Di kanan hasilnya 0 sama. Oke, nice. Benar. Berarti X sama dengan min 1 ini adalah akar persamaan si yang atas ini. Jadi persamaan ini, yang ini, akarnya X sama dengan min 1. Gitu ya. Itu terkait persamaan, dasar-dasarnya dulu. Sampai sini paham? Ketik 1 kalau paham, ketik 2 kalau ada nyangkut di mana. Oke, nice. Fahri 1, yang lain oke, Haikal 1 ya. Paham ya akar-akar persamaannya, dasarnya begitu. Oke. Sebagai contoh mungkin ya. Kalau kakak punya persamaan ini misalnya ya. Ya pokoknya nantilah ya. Kita ini. Kalau X tambah 5 sama dengan misalnya min 3. Kira-kira akar persamaannya berapa? Akar persamaan dari persamaan ini berapa? Akar persamaan ini berapa? Coba ketik di kolom chat. Cuma gampang ya. SMP nih. Oke, min 8 ya. Oke, nice ya. Nah, nanti kita bakal ada cara mencari akar persamaan ya. Nama lain akar persamaan itu solusi persamaan ya. Solusi persamaan atau akar persamaan gitu ya. Oke, ini mah gampang nyari akarnya ya. Tinggal pindah ruas ya. X sama dengan min 3 dikurang 5. Nice, min 8 gitu kan ya. Nah, sekarang untuk yang persamaan kuadrat gitu kan ya. Ini kan persamaan yang linier. Itu persamaan kuadrat kayak tadi gitu ya. Misalnya X kuadrat gitu kan ya. Min BX gitu kan ya. Tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk yang persamaan kuadrat ya. B sama C-nya ini angka ya. Ini adalah angka. Ini juga angka ya. Gitu. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, ternyata gitu. Ini sebagai pengetahuan pengantar aja. Nanti bakal dijelasin lebih di aljabar mungkin ya. Tapi ini untuk ngerjain soal yang tadi kita seenggaknya tahu lah. Jadi kalau kita punya kayak begini ya, kita punya kayak begini,
kita tuh bisa ngedapetin gitu kan ya. Pokoknya intinya gini ya, bukan ini, X kuadrat plus B plus C dah ya. Kalau kita begini, gitu ya. Selama koefisien X kuadratnya itu 1, gitu kan ya. Hukum ini berlaku, namanya teorema Vieta gitu. Jadi, tanpa kita nyari akar-akar persamaannya gitu kan ya. Ini salah satu nyari akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat ini adalah begini. Intinya gini. Kalau dia merupakan persamaan kuadrat pangkat 2, itu akarnya bisa paling banyak 2. Bisa paling banyak ada 2. Gitu, ada 2 akar gitu ya. Paling banyak ada 2 akar di akar persamaan dari ini ya. Persamaan yang bentuknya kuadrat gini ya, ada kuadratnya gitu ya. Paling banyak tuh bisa 2. Oke. Nah, dan ternyata ada sifatnya gitu ya. Oke. Kalau seandainya akar persamaan dari persamaan ini misal kakak namain dia apa ya? Si alfa sama si beta gitu ya. Misal akarnya ada 2 dan akarnya itu adalah alfa sama beta. Ternyata berlaku begini kata si Vieta. Ada tuh nama ilmuwan namanya Vieta gitu. Dia ngeluarin teorema. Kalau akar-akarnya dijumlahin, alfa tambah beta itu dijumlahin, itu pasti hasilnya sama kayak min B. Ya. Dan kalau alfa sama beta kita kaliin, itu hasilnya pasti jadi C. Gitu ya. Ini kata si Vieta. Contoh, misal kakak punya persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah 5 sama dengan 0. Gitu ya. Kata si Vieta, seandainya ini akar-akarnya itu kita namain alfa sama beta, pasti alfa tambah beta itu hasilnya negatif 3. Min dari yang B ya. Dan alfa dikali beta itu pasti hasilnya 5. Gitu. Gitu ya. Nah, dari sini nanti bisa kalian cari alfa dan beta yang mungkin gitu ya. Oke. Sip ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Paham nggak maksudnya si Vieta ini apa? Gitu ya. Jadi akar persamaan kalau dia persamaannya kuadrat itu paling banyak bisa dapat 2 akar gitu kan ya. Dan kalau seandainya kita punya 2 akar persamaan di persamaan kuadrat gitu kan ya. Kita bisa tahu nih, pasti hasil jumlahnya itu sama kayak min B, min 3. Dan hasil kalinya pasti sama kayak si C-nya, C5. Gitu. Gitu ya, sifat-sifat yang ada di persamaan kuadrat. Gimana Aman? Kalau Aman ketik 1, kalau masih bingung ketik 2 coba. Bingungnya di mana bisa dibilang nyangkutnya di mana. Terkait persamaan ini. Oke, Adit aman. Yang lain gimana? Atau kita kerjain bareng aja dulu kali ya? Nomor 3 ini ya. Langsung kerjain bareng kali ya? Yang lain aman kah atau masih bingung? Kalau masih perlu ini, ketik 2 coba. Oke, Rifki aman, Rehan aman. Syahdan aman. Oke, nice ya. Oke, sekarang pakai sifat yang tadi gitu kan ya. Kita coba kerjain nomor 3 ini. Kira-kira gimana ya nomor 3 ini? Yang pengen ngerjain sendiri dulu, coba ketik 1. Yang setuju langsung bahas bareng aja, ketik 2 coba. Nomor 3 yang pengen ngerjain sendiri, maksudnya setuju ngerjain sendiri dulu, ketik 1. Oke, Adit 1. Yang setuju langsung bahas bareng, ketik 2 coba. Setengahnya ada 2-3 suara deh, coba. Gimana? Setuju kerjain dulu sendiri, baru kita bahas bareng, atau langsung bahas bareng? Oke, 1, nice. Silahkan dikerjain ya.
Ingat ya clue-nya tadi ya. Akar persamaan itu kalau jumlahin kayak si min B, kalau dikaliin sama kayak si C gitu ya. Ingat ya, nggak include X-nya ya. Ingat koefisien itu nggak include X-nya, nggak termasuk X-nya. Berarti yang min si B-nya ini, dan si C-nya itu si K-nya ini ya. Gitu. Ya, nanti pakai sifat itu coba. Dan pakai sifat ganjil genap lagi ya. Silahkan dikerjain. Kalau ketemu jawabannya, langsung tulis di kolom chat. Langsung. Wah, langsung ketemu aja di si Adit. 4022. Yang lain, kita nunggu 2 jawaban dulu ya. Oke, Raihan juga dapatnya 4022. Cepat juga kalian ini ya. Oke, kita lanjut ya. Benarkah 4022 jawabannya? Latsol yang ketiga. Oke, latsol yang ketiga itu adalah ini ya tadi ya. X kuadrat min 2013X tambah K sama dengan 0. Katanya akar-akarnya itu, kedua akarnya itu bilangan prima gitu ya. Jadi kalau seandainya ini punya akar persamaan alfa sama beta, dua-duanya prima katanya. Gitu ya. Lalu nilai K yang mungkin adalah katanya gitu ya. Oke, kita tahu kan ya. Katanya yang tadi sesuai hukum yang tadi, alfa kalau ditambahin sama beta itu sama dengan min dari B ya. B-nya itu min 2013 ya. Atau bisa kita bilang ini sama dengan 2013 berarti ya. Min ketemu min jadi plus ya. Kalaupun ada punya akarnya namanya alfa dan beta, hasil jumlahnya pasti 2013. Dan hasil kali alfa kali beta itu pasti K gitu ya. Nah, sekarang K-nya berapa? Ya udah cari dulu alfa sama betanya. Ini ingat ini ganjil kita lagi gitu kan ya. Ini ganjil gitu ya. Ya udah berarti satunya ganjil, satunya genap gitu kan ya. Ya, supaya penjumlahan apa yang menghasilkan ganjil ya ganjil tambah genap gitu kan ya. Dan lagi-lagi ini dua-duanya prima gitu ya. Bilangan prima yang genap berapa? Ya udah 2. Iya, betanya mau nggak mau 2 gitu kan ya. Berarti alfanya berapa ya? Kita lagi alfa tambah 2 2013. Berarti alfanya 2011. 2000. Iya. Dapat alfa, dapat beta, dapat K 2011 dikali 2. 4022. Nice. Berarti K yang mungkin itu adalah 4022. Itu ya. Begitu. Aman ya? Gampang ternyata ya. Gampang ya. Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Kan ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Lanjut ke nomor, nah ini. Nomor 4. 4 ini jawab cepet aja dah langsung di kolom chat kalau ketemu jawabannya. Tentukan bilangan prima terkecil yang membagi 19 pangkat 2004 ditambah 45 pangkat 2005. Kira-kira bilangan prima terkecilnya berapa? Mantap, Rehan langsung jawab 2 ya. Oke, ini bisa langsung jawab cepet karena apa? Ganjil kali ganjil bakal jadi ganjil kan. Oke. Jadi ganjil dipangkatin berapapun ya bakal hasilnya ganjil gitu ya. Perpangkatan dari bilangan ganjil ya ganjil. Soalnya ganjil kali ganjil kali ganjil gitu kalau pangkat gitu ya. Ganjil dipangkatin 5 ya udah ganjil kali ganjil kali ganjil kali ganjil sampai 5 kali. Mau berapa kali pun ya tetap hasilnya ganjil kalau udah awalnya ganjil ya. Gitu kan intinya kan ya. Artinya ini karena awalnya bilangan ganjil, mau dipangkatin, mau pangkatnya genap, mau pangkatnya ganjil, pangkatin berapapun, ya tetap ganjil. Gitu ya. Ini juga karena 45 ini ganjil, mau dipangkatin berapapun ya tetap ganjil. Ganjil kalau ditambah sama ganjil, hasilnya pasti genap. Faktor terkecil dari bilangan genap ya 2 gitu ya. Faktor prima ya. Faktor prima terkecilnya ya pasti 2 gitu. 2 kan udahlah bilangan prima terkecil, udah mah ini genap pula ya.
dan prima terkecil yang bisa ini ya udah 2 gitu. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman sekutuan. Jadi faktor terkecil dari bilangan ini adalah 2. Faktor prima terkecilnya 2. Gampang ya ini mah. Oke, lanjut. Nomor terakhir deh 5. Bisa kita langsung lanjut materi mungkin ya. Walaupun ada soal-soal bawahnya, tapi udah itu buat latihan kalian sendiri mungkin nanti. Nomor 5. Diketahui A itu sama dengan ini. 1 ditambah B tambah C tambah D. Lalu C kurang D sama dengan 6. A, B, C, D semuanya bilangan prima katanya. Semuanya bilangan prima. Dan A-nya ini kecil, kurang dari 100. Tentukan nilai A maksimum yang memenuhi. Kira-kira A paling gede yang memenuhi itu berapa? Ya, silahkan diobrak-abrik lah. Oh, karena ini kurang ini sama dengan ini harus ini harus ini gitu kan ya. Kalian coba buat semaksimal mungkin A-nya berapa. Yang penting kurang dari 100. Dan yang penting prima juga A, B, C, D-nya. Kira-kira berapa bilangan prima yang mungkin ngebentuk ini kurang dari 100. Kalau udah ketemu jawabannya langsung kayak biasa, ketik langsung di kolom chat. Kalau mau clue ketik 2. Kalau mentok ketik 3. Dan kalau mau jago silat ketik 4. Silakan kerjain. Oke, Adit udah ketemu nih, 19 kayaknya. Paling gede ya. 19 prima sih. Apakah bisa ketemu yang lebih gede lagi? Yang lain mungkin? Nunggu sampai 2 jawaban ya. Atau sampai 920. Kalau 920 masih ada belum yang nemu lagi, kita bahas bareng-bareng. 17, Haikal. Ada 19 yang mana nih? Yang gede mah gede 19 ya, tapi nggak tahu nih kira-kira 19 memenuhi apa enggak. Jadi 17 atau ini. Oke, udah 2 orang ya. Langsung aja mungkin yang kita bahas ya. Tapi 2 orang beda nih. Kita coba bahas ya. 19 atau 17 ya. Jawabannya ya. Nomor berapa sih ini? Nomor 4 ya? Nomor 5 ya. Sol nomor 5. Katanya A itu sama dengan 1 ditambah B ditambah C ditambah D ya. Lalu C kurang D itu sama dengan 6. A, B, C, D itu prima. Gitu ya. Dan A-nya itu kurang dari 100 ya. Kita cari A yang maksimal ya.
Dari sini dulu aja. Ini genap ya. Kan ya? Oke, cara kerjanya 6 ini genap. Berarti pengurangan apa? Iya, genap itu hasilnya apa? Ganjil kurang ganjil atau genap kurang genap gitu kan ya. Cuma genap kurang genap nggak mungkin. Prima genap cuma 2 ya. Kalau prima genap cuma 2 kurang 2 mau nggak mau. Kalau mau genap kurang genap berarti ini ganjil sama ini ganjil juga ya. Oke, ganjil kurang ganjil hasilnya genap gitu ya. Benar kan ya? Jadi ini prima ganjil, ini prima ganjil juga ya. Oke, nah sekarang kita udah dapet nih C sama D ganjil. Ini ganjil, ini ganjil, dan ini A itu pasti ganjil ya, pasti ganjil. Karena dia prima yang lebih gede dan nggak mungkin 2 ya. Kalau 2 ini mah kecil banget ya. Oke, pasti ganjil. Dan ini kita juga tahu ganjil. Gitu ya. Ganjil tambah ganjil bakal jadi genap. Genap tambah ganjil bakal jadi ganjil. Mau nggak mau B-nya harus apa? Genap. Genap ya. Supaya nanti ketika ditambahin ganjil jadi ganjil gitu ya. Dan mau nggak mau B-nya harus berapa? Kalau genap? 2. 2, karena prima gitu ya. Oke, kita dapatlah updatean info terbarunya. A-nya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah C ditambah D gitu ya. Bilangan ganjil yang sama-sama prima gitu ya. A ini adalah 3 tambah C ditambah D gitu. Jadi kuncinya di mana? Mau gedein A, gedein aja C sama D-nya. Yang penting apa? Dia dua-duanya prima dan selisihnya 6. Gitu ya. Bilangan prima yang selisihnya 6. Gitu. Ya udah. Dan hasil penjumlahannya kalau selisihnya 6 ya kan selisihnya dikit lah ya. Mentok-mentok ya udah kita ini trial and error aja, tapi trial and errornya batasnya kan ini ya 100 ya. Gitu kan ya. Karena ini ada 3 gitu kan ya. A-nya kurang dari 100. Berarti ini waduh, ini kenapa jadi merah? Enggak apa-apa lah ya. Ini kan maksimalnya 100. Enggak sih, 99 sih. Nah, cuma karena ini ada kurang 3 jadi 97 dan juga ini karena kebagi jadi 2 ya. Penjumlahan 2 bilangan yang selisihnya cuma 6 dikit gitu. Ya kita coba-coba aja bilangan C sama D ini ya yang di bawah 50 pasti ya. Itu di bawah 50. Oke. 47 sama 41. Gitu ya. Nah, 47 sama 41 Kurang 4. selisihnya 6. Bener ya? Iya. Dan juga dua-duanya prima ya. Iya. Jadi yang nyobanya tuh dari yang tergede dulu ya. Ternyata di 50 nih ada bilangan prima 47 yang kalau dikurangin 41. Dua-duanya prima juga ya. 4 sama 7. Iya. Prima kan. Oke, udah ini. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 3 gitu nih. Tambah 41 tambah 47. Berapa A-nya? 88 91. 91. Tapi 91 prima enggak? Enggak, bukan. Berarti bukan itu jawabannya. Nah, 91 bukan prima ya? 7 kali 13. Iya. Oke, berarti jawabannya kita turun lagi berarti ya. Kita turun lagi. 43 kurang itu. Kita turun lagi 91. Kita turun lagi di 47 kan nggak bisa gitu kan ya. 43 sama 37 bisa nggak? 43, kita coba lagi 43 sama 37 ya. 43. Ini dua-duanya prima juga. A-nya berapa nih jadinya? 3 tambah 37 tambah 43, 40, 83. 83 ya? Nah, itu baru prima. 83 prima nggak? Nah, Ya, ngecek prima apa nggak nih? Kita ngecek sampai ke akar 83 nih, sekitaran 9 lah ya. Dia bisa dibagi 2? Enggak. Bisa dibagi 3? Juga enggak ya. Karena jumlah digitnya enggak ini. Bisa dibagi 5? Enggak juga. Dibagi 7? Dapat 13? Enggak juga. Oke, nice. Sudah enggak bisa dibagi apa-apa ya. 83 ini udah prima. Berarti jawabannya 83. 83. Ya. Karena dicari yang A maksimum ya. Gitu. Mungkin 29 sama 13 sama 17 gitu ya. Berapa tadi? 17 sama 19 gitu kan ya. Tadi yang coba-coba nih memenuhi mungkin ya. 17 sama 19 sama 29 sama 23 memenuhi. Tapi
kita nyari yang maksimal gitu ya. Yang maksimalnya 83 ternyata. A yang maksimal yang bisa itu 83. Dengan B-nya 2, C-nya tadi itu segitu ya tadi ya. C-nya itu 37. Enggak, ini kebalik ya. Harusnya C-nya 43 gitu ya. Ininya 37 ya. Karena di sini C ini C-nya lebih gede daripada D gitu ya. Begitu teman-teman ya. Jadi kita pakai cara trial and error. Tapi trial and error-nya nggak asal-asalan ya. Kita persempit ruang lingkupnya. Begitu, jawabannya 83. Ada yang ingin bertanya atau aman? Kalau aman ketik 1. Kalau pengen bertanya atau pengen komentar ketik 2 dan langsung aja komentar. Dan kalau ada yang pengen jadi presiden ketik 3. Mantap Adit. Jadi 3 periode. aduh, 4 jadi DPR. Aduh, boleh. 4 jadi DPR. Aduh, bahaya nih kita bawa politik di sini bahaya. Jangan bawa politik nanti. Ada tukang bakso pula nih lewat depan. Pagi-pagi ada tukang bakso kan bahaya ya. Oke, aman ya berarti ya. Kalau gitu, kita lanjut ya. 6783 soal ini, ya udahlah ini buat latihan kalian aja lah ya. Atau yang setuju masih berkutat di sini, mau nambah materi, nanggung ya, setengah jam lagi ya. Yang setuju lanjut materi, ketik 1. Yang setuju kita lanjut ngerjain soal sampai tamat ini, ketik 2. Kita tamatin ini, perganjil genapan. Yang setuju untuk menamatkan ganjil genap ketik 2, yang setuju lanjut chapter ketik 1. Ganjil genap hati-hati nih kalau di Jakarta nih. Oke, tamatin soal. Oke, kita tamatin ya. Kita menamatkan. Udah. Soal ganjil genap. Nomor 6 berarti sekarang ya. Berarti kita tambahin dulu coretannya ya. New slide. Lanjut nomor 6. Wah, ini Kanadian. Ini soal Olimpiade 1971. Ini artinya gampang ya. Udah lama banget ini ya. Diberikan polinomial begini. Aduh, ada pengetahuan tentang polinomial. Sebenarnya yang males ini nih ngejelasin materi di luar ganjil genapnya ya. Jadi ini ada polinomial dengan koefisien A1 sampai AN semuanya bilangan bulat. Jika P0 dan P1 keduanya bilangan ganjil, tunjukkan bahwa PX tidak mempunyai akar bilangan bulat. Tunjukkan bahwa PX tidak mempunyai akar bilangan bulat. Oke. Tunjukkan bahwa PX tidak mempunyai akar bilangan bulat ya. Akar bilangan bulat ini pendekatannya kan kalau kita mau ngomongin akar-akar ini sama ya kayak tadi ya, akar-akar persamaan sebenarnya. Tapi tunggu dulu. Ini kan ganjil. Kalau P1 kita dapat nanti N-nya ini enggak ini ya. Polinomial. Tunjukkan bahwa PX tidak mempunyai akar bilangan bulat. Oke ya. Ini sama gitu ya dengan A2A1. Ini kuncinya nih di sini sebenarnya. Di A1 sama di AN ya. Hasil kalinya hasil penjumlahannya nah cuma ini nih yang mesti di ini ya. 9 bulat A2 sampai AN-1-nya ini nih yang mesti jadi pertanyaan ini ya. 1 tambah ini. Oke. Kalau gini kita langsung kerjain bareng aja lah ya. Ini mau ngasih clue juga terlalu ini ya. Kita kerjain bareng aja. Langsung. Oke. Jadi,
ada polinom. Polinom ini maksud dari FYI gitu ya. P0 ini maksudnya apa? P0 ini artinya X-nya kita ganti 0. Gitu ya. X-nya kita masukin 0, nanti kan dapat nilainya gitu. P1 ini artinya X-nya kita ganti 1, nanti bakal dapat nilainya gitu ya. Oke, jadi Latsol nomor 6 gitu ya, katanya gitu ya. PX ini adalah polinom. X pangkat N gitu kan ya. Tambah A1 X pangkat N-1 gitu kan ya. Ini kecoret nih, hapus dulu. Ya, tambah A2 X pangkat, ya Allah ini suka ketulis indeks pula. X pangkat N-2 sampai gitu kan ya. AN-1 X pangkat 1 gitu kan ya. Ditambah AN ya. Tahu kan ya maksudnya ini ya? Maksud titik-titik ini terus gitu ya. A2X pangkat N-2, A3X pangkat N-3, dan seterusnya lah ya. Ini polinom. Polinom itu yang ya, kayak tadi persamaan ya, nanti lanjutan dari persamaan itu adalah polinom ya. Atau fungsi lebih tepatnya. Gitu yang awalnya tadi kuadrat berarti pangkat tertingginya 2 gitu. Kalau N ini pangkat tertingginya N gitu. Katanya ke semua nilai koefisien A1 sampai AN, jadi ini nih angka ya teman-teman ya. A1, A2, A3 sampai AN ini adalah angka. Dan semuanya bilangan bulat katanya. Itu semuanya bilangan bulat. Begitu. Lalu katanya P0 dan P1 dua-duanya ganjil ya. P0 itu ganjil dan P1 itu ganjil. Gitu. Kita disuruh tunjukkan gitu ya, bahwa akar-akarnya itu nggak punya akar bilangan bulat ya. Kan bahwa si PX ini nggak punya akar bilangan bulat ya. PX nggak punya akar bilangan bulat ya. Tunjukin nggak ada bilangan bulat yang akar-akar. Ingat ya, akar persamaan itu nggak harus bulat. Jadi boleh genap, boleh pecahan juga gitu kan ya. Boleh juga bahkan bilangan irasional gitu, irasional number juga boleh yang akar-akar ini bentuknya bentuk akar gitu kan ya. Gitu. Jadi nggak harus bulat. Tapi kalau bulat dia tadi memenuhi sifat ganjil genap ya. Berarti kalau nggak ada sifat ganjil genap yang terpenuhi, mungkin berarti dia artinya dia nggak bulat gitu. Pertama, kita mulai dari P0 deh. Kalau kita masukin X-nya 0 gitu nih, jawab deh. Jawab. P0 tuh kira-kira bakal gimana kalau kita masukin X-nya ganti 0? Jadi 0 pangkat N gitu kan. Tambah A1 dikali 0 pangkat N-1, tambah seterusnya gitu nih. Tambah AN-1 nanti dikali 0, ditambah AN. Gitu ya. Kira-kira ini hasilnya berapa? Kalau P0 kita masukin, hasilnya bakal jadi berapa? 0 pangkat N, ditambah A1 dikali 0, pangkat N-1, tambah A2 kali 0, pangkat N-2, sampai AN-1 kali 0, ditambah AN. Kira-kira hasilnya berapa? Bakal huruf apa? Tinggal apa yang bersisa? P0 ini. P0 ini yang sisa tinggal, kan ini tinggal apa? Tinggal si AN, bener ya. Ini 0, semuanya 0 kan ya, sampai tinggal AN yang nggak dikali 0 kan ya. Jadi ini bakal jadi AN. Gitu ya. Katanya P0 ganjil. Artinya AN ini pasti bilangan ganjil. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman sekalian, gitu ya. Ketahuilah gitu. Sama kayak persamaan tadi gitu ya. Jadi akar-akar persamaan itu kalau dikaliin pasti hasilnya itu adalah si yang terakhir ini. Oke? Kalau tadi kan cuma sampai C ya, AX kuadrat plus BX plus C gitu kan ya. Maka hasil kali akar-akarnya gitu kan ya. Andainya ada akar alfa sama beta, alfa kali beta tuh hasilnya pasti C gitu ya. Si C ini. Nah, kalau yang polinom yang panjang begini, berarti nanti hasil kali akar-akarnya. Kalau pangkat N berarti ada sebanyak N akar ya.
Kalau pangkat 2 tadi kan paling tingginya jadi ada 2 akar gitu ya. Kalau pangkat n gini berarti ada n akar gitu nih. Jadi kalau dikaliin n akar itu pasti hasil kalinya an gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau seandainya si px ini punya akar-akarnya itu adalah alfa 1, alfa 2 sampai ada sebanyak n lah pokoknya alfa n gitu. Ini angka nantinya ya. Nah, hasil alfa 1 dikali alfa 2 sampai dikali alfa n itu hasil kalinya. Kalau kita kaliin semuanya, itu mau nggak mau itu hasilnya harus sama dengan si an. Karena ujung dari polinom ini konstantanya itu an gitu. Jadi konstanta itu melambangkan hasil kali semua akar-akarnya. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa an ini itu adalah bilangan ganjil. Ini bilangan ganjil. Kira-kira kalaupun akar-akarnya itu bilangan bulat, kira-kira akar-akarnya harus apa? Harus bentuknya bilangan ganjil apa genap kalau dia bulat? Kalaupun seandainya akar-akarnya bilangan bulat, si alfa 1 sampai alfa n ini bilangan bulat, kira-kira harus ganjil apa genap? Ganjil, bener ya. Jadi semuanya ini harus bilangan ganjil juga kan ya, karena supaya dapetin bilangan ganjil itu adalah perkalian dari bilangan ganjil kali ganjil gitu kan ya. Gak boleh ada satupun yang genap gitu. Bilangan ganjil kali bilangan ganjil. Itu ya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Kita lihat efeknya ya. Kita efeknya andai ya. Kita andaikan dulu. Andai memang semuanya apa ada yang bulat lah ya. Ada akar bulat. Artinya mau nggak mau semua akarnya itu ya ganjil gitu kalau akarnya bulat ya. Nah, sekarang kita balik lagi gitu ya. Px itu bentuknya apa? X pangkat n gitu ya, tambah A1 X pangkat n min 1 tambah A2 X pangkat n min 2 tambah sampai AN min 1X tambah AN ya. Nah, ketahuilah teman-teman gitu kan ya. Kalau menurut teorema Vieta gitu ya. Ini itu adalah hasil kali alfa 1 kali alfa 2, hasil kali semua akarnya lah ya. Nah, kalau yang paling depan ini adalah hasil jumlahnya gitu ya. Jumlah dari A1 gitu ya, paham nggak? Jadi A1 itu adalah jumlah dari semua akarnya di alfa 1 tambah alfa 2. Jadi semua akar-akarnya kalau dijumlahin itu hasilnya bakal jadi A1 gitu ya. Lalu A2 itu adalah jumlah dari perkalian dua pasang ya ibaratnya ya pasangan dua akar gitu. Jadi alfa 1 kalau kali alfa 2 gitu kan ya. Alfa 1 kalau kali alfa 3 gitu kan ya. Sampailah nanti alfa n min 1 kalau dikali alfa n, kita pasang-pasangin kaliin. Nah, kita jumlahin itu bakal jadi A2. Nanti kan bakal ada A3 juga kan ya. A3 itu ya sama. Pasangin 3 alfa 1 kalau dikali alfa 2 dikali alfa 3 gitu ya. Kita tambahin alfa 1 dikali alfa 2 dikali alfa 4, pokoknya pasangin 3 akar-akarnya. Kita jumlahin semuanya bakal jadi A3. Sampai n min 1 ini berarti pasangin sebanyak n min 1 kita kaliin gitu. Jadi kita ya jumlahin gitu ya. Gitu ya. Itu sedikit secercah pembelajaran dari aljabar sebenarnya. Ini aljabar saya poin belajar ini ya. Gitu. Jadi kita coba ini dulu ya. Jadi sifatnya begitu ya teman-teman ya. Teori si Vieta bilang itu kalau kita punya polinom yang panjang, yang pertama yang A1 ini adalah jumlah ya alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 dan seterusnya. Jumlah yang satu biji. Kalau A2 ini jumlah dari sepasang 2 biji. Jadi 2 biji kita kaliin, kita jumlahin jadi A2. Kalau A3 kita pasangin 3 gitu nih. Kita jumlahin. A4 berarti pasangin 4 gitu, 4 akar gitu ya. Kaliin 4 akar gitu, baru jumlahin. Sampailah yang terakhir AN, kita pasangin N akar gitu kan ya. Baru jumlahin. Tapi karena emang cuma ada N akar ya udah. Kita kaliin aja. Nah, kita lanjut ya. Sekarang katanya P1. Kalau X-nya dimasukin 1, hasilnya bakal jadi apa? X, berarti 1 pangkat N dan 1. Gitu. Tambahin A1 dikali 1, pangkat N min 1, ya 1. A1 gitu. Tambah A2, tambah A3. Gitu kan ya? Kalau X-nya dimasukin 1 ke PX,
Hasilnya bakal gini, A1 tambah 1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 gitu kan ya. Terus tambah AN-1 tambah AN. Gitu ya. Benar nggak nih? Hasilnya begini, kalau kita masukin X-nya 1. Setuju nggak? Kalau X-nya sama dengan 1, kita masukin, oke, nice, setuju gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa, gitu ya, nih, P1-nya ini adalah bilangan ganjil, gitu ya. Katanya kan ya, katanya P1 juga ganjil ya, P0 dan P1 itu ganjil. P0 dan P1 keduanya ganjil. P0 ganjil, P1 ganjil. Kalau ganjil, terus kita tahu tadi AN ganjil juga ya. Gitu. 1 juga ganjil ya. Gitu ya. Kira-kira sisanya harus apa? Ganjil tambah ganjil genap. Gitu kan ya. Supaya hasilnya ganjil, kira-kira sisanya harus apa? Kok ganjil sisanya? Penjumlahan sisanya harus genap. Ya, penjumlahan sisanya harus genap ya. Gitu. Ya, supaya apa? Kan ya ganjil tambah genap, ganjil. Ganjil tambah ganjil. Oh enggak, ada yang salah deh kakak ya. Ganjil ya, bener-bener ganjil. Kakak yang salah, sorry. Bener si Adit ini ganjil ya. Berarti penjumlahan sisanya harus ganjil ya, mau nggak mau ya. Gitu. Berarti ini ganjil. Sorry. Jadi ini harus benar ganjil ya. Ganjil tambah ganjil udah genap kan ya. Genap tambah berapa supaya jadi ganjil? Tambah ganjil. Gitu. Berarti kita harus dapetin A1 tambah A2 tambah sampai tambah AN-1 itu harus ganjil. Ya. Ganjil. Oke ya. Nah, tadi nih ya. A1 ini adalah jumlah dari akar-akarnya ya. Ada sebanyak N akar dan semuanya ganjil ya. Semua ganjil. Gitu ya. Kira-kira A1 ini bakal ganjil apa genap? Ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah ganjil sampai N kali. Kira-kira bakal ganjil, bakal genap atau ada ketentuannya? Oh, kalau begini dia ganjil, kalau dia begini dia genap, Kak. Gimana kira-kira, ada yang pengen berpendapat? Gak ada? Kayak tadi tuh ya. Kalau dia, ibaratnya ini 3 biji nih. Kita anggap ini ada 3 angka. Supaya hasilnya ganjil, ya harus ganjil semuanya gitu kan ya. Kalau ibaratnya penjumlahan sebanyak genap angka gitu kan ya. Jadi gini, kalau N-nya ganjil, gitu kan ya, maka hasil A1-nya bakal ya ganjil tambah ganjil tambah ganjil sebanyak ganjil kali gitu kan ya. Kalau ganjil. Kalau N-nya itu genap, maka ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah ganjil sebanyak 4 kali aja genap ya jadinya. Ganjil tambah ganjil jadi genap. Tambah ganjil lagi jadi ganjil. Tambah genap lagi jadi tambah ganjil lagi jadi genap gitu kan ya. Kalau N-nya itu genap, maka A1 ini bakal jadi genap. Gitu ya. Dan ini berlaku untuk A2 ya. Untuk A2. Oke. Ini mah belajar kombinasi harusnya ya. Sama lah pokoknya ini. Ini kalau seandainya N-nya ganjil, dia bakal jadi ganjil. Kalau N-nya genap, dia bakal jadi genap. Sampailah semuanya. Ini juga sama. Kalau N-nya ganjil, dia bakal jadi ganjil. AN-1-nya kalau dia genap, bakal jadi genap ya. Sekarang kita coba tes ya. Kalau N-nya ganjil, ya. Kalau N-nya ganjil, A1 sampai AN-1 semuanya ganjil berarti ya. Jadi kita ganjil, tambah sampai ganjil. Gitu ya. Ini mah nggak bisa kayaknya nih. Ini harus pakai kombinasi, lupa nggak? Nggak bisa ini kayaknya.
Yaudah, kita lewatin dulu aja lah ya. Karena kombinasi ini dibahas di kombinatorika ya. Polinom dibahas di aljabar ini banyak banget materi yang di luar per teori bilanganan ya. Jadi kita lewatin dulu aja lah. Karena kombinasi perlu dicari pakai kombinasi ini nih. Ya udah, kita lewat dulu mungkin yang nomor 6 ya. Kita bakal balik lagi setelah kita udah belajar kombinasi mungkin ya. Lanjut nomor 7 aja deh, nomor 7. Nomor 7 itu kakak baca dulu ya. Polinomial lagi, tiba-tiba menjadi. Oke, ini masih bisa kayaknya. Seenggaknya cuma polinom lah ya. Nomor 7, katanya BD ditambah CD, katanya itu adalah bilangan ganjil. Kita selalu tunjukkan bahwa polinomial ini tidak dapat diubah menjadi ini dengan semuanya itu bilangan bulat. Artinya polinomialnya nggak bisa kita faktorin. Jadi kayak begitu ya. Tunjukin bener nggak sih kayak begitu? Nggak bisa kita ubah jadi begitu. Kita coba ya. Nomor berapa sih ini? 7. Katanya BD tambah CD gitu ya. Itu hasilnya itu ganjil. Ya. Lalu kita disuruh tunjukin X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D itu sama dengan 0. Ini adalah sama dengan ya. Ini adalah polinomial gitu kan ya. Katanya tunjukkan bahwa ini itu nggak bisa diubah jadi X plus R dikali X kuadrat plus PX plus Q. Dengan semuanya itu bilangan bulat ya. Nggak bisa nih, nggak ada bilangan bulat yang memenuhi kayak begini ya. Kalian tahu perkalian ini kan ya? Perkalian pelangi atau perkalian ya yang kurung begini cara ngaliinnya tahu kan ya? Ini dikali ini. Tahu cara ngaliin ya? Kalau tahu ketik 1 coba. Kalau belum tahu, oke. Aman lah ya ngaliin ya. Jadi kalau katanya ini kita pengen faktorin ini kayak begini, artinya hasil perkalian yang bawah itu sama kayak yang atas gitu ya. Jadi kalau kita kaliin yang bawah, hasilnya bakal sama kayak atas gitu. Coba kita kaliin. X dikali X kuadrat itu adalah X pangkat 3 gitu kan ya. X dikali PX hasilnya itu adalah PX kuadrat. X dikali Q hasilnya adalah QX gitu ya. R dikali X kuadrat hasilnya RX kuadrat. R dikali PX hasilnya PRX gitu kan ya. R dikali Q hasilnya RQ gitu ya. Gini ya hasilnya. Lalu kalau kita faktorin gitu, jadinya apa? X pangkat 3 tambah, kalau X kuadratnya kita faktorin, satuin gitu ya. X kuadrat sama ini jadi P plus R ya. Ditambah kalau X-nya kita satuin juga, ada QX, ada PRX. Berarti Q tambah PR ya. Baru yang terakhir adalah R dikali Q ya. Oke. Sip ya. Nah, berarti kalau kita samain gitu kan ya, ini bakal sama dengan X pangkat 3 ditambah P plus R X kuadrat ditambah Q plus PR X tambah RQ. Gini kan ya? Kalau kita senaraikan gitu kan ya. Kita sandingkan mereka berdua. Kira-kira ada nggak sih PQR ABCD yang bilangan bulat sehingga ini nih sama, beneran sama gitu ya. Oke, kita berangkat dari sini dulu deh. Ya. Ini kan bisa difaktorin ya. BD plus CD itu sama kayak apa sih? B plus C dikali D kan ya. Dan ini harus hasilnya ganjil ya. Mau nggak mau D-nya ini harus ganjil. Dan B plus C ini harus ganjil. Gitu ya. Oke, sampai sini aman ya. Nah, jadi
karena BD plus CD ini ganjil, bisa difaktorin. BD plus CD ini jadi B plus C dikali D. B plus C dikali D-nya ganjil. Kan ini dikali ini hasilnya ganjil. Berarti ya udah mau nggak mau D-nya ganjil dan B plus C-nya itu ganjil. Oke ya. Oke, udah kita dapat nih. Berarti konstantanya harus ganjil ya. Oke, kita udah dapat nih ya. X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan X pangkat 3 tambah P plus RX ya. Tambah Q plus PR. Yang terakhir tambah RQ. Ya, kalau disenaraikan ini kan ya, yang pangkat 3 pasti sama dengan yang pangkat 3 ya. Oke, kita dapatin X pangkat 3 ya sama dengan X pangkat 3. Yang X kuadrat sama dengan yang ini kuadrat ya. Sama dengan yang X kuadrat kan ya. Berarti BX kuadrat itu bakal sama dengan P plus R X kuadrat ya. CX bakal sama dengan yang ini. Sama-sama X ya. CX itu bakal sama dengan Q plus PR X gitu kan ya. Dan yang terakhir D sama RQ berarti ya. D itu sama dengan RQ ya. Gitu ya cara nyamain polinom ya. Dua polinom dikatakan sama ya kalau ya koefisien dari masing-masing X pangkat yang sama juga koefisiennya ya. Gitu ya. Kita udah tahu tadi ini adalah ganjil ya akibatnya. Karena BD plus CD itu ganjil, mau nggak mau D-nya itu ganjil. Ya. Karena D ganjil, kira-kira R sama Q-nya kira-kira harus gimana? R-nya apa, Q-nya apa? Coba jawab. R-nya apa, Q-nya apa? Ganjil dua-duanya ya harusnya. Benar. Ganjil dan ganjil ya. Q dan R-nya harus ganjil. Oke, kita naik ke atas nih. Q dan R di sini nih. Atau ke atas yang ini deh. Oke, kita ingat tadi faktanya apa? B plus C itu ganjil juga ya. D ganjil, R dan Q sekarang kita juga udah tahu ganjil ya. Ini fakta yang kita simpan dulu. Sekarang kita naik ke P plus ini. P plus R gitu ya. Katanya berarti P plus R harus sama dengan B ya. Karena X kuadratnya bisa kita abaikan ya. Coret lah ibaratnya ya. Tapi nggak usah dicoret inilah ya. Tapi kalian tahu lah ya artinya itu dicoret ya. Berarti P plus R ini harus sama dengan B gitu kan ya. Kita udah tahu R-nya harus ganjil ya. Gitu ya. Nah, P-nya ini, P sama B kita belum tahu ya. Emang B plus C ganjil. Cuma kan nggak, ya bisa jadi B-nya ganjil, bisa jadi B-nya genap kan ya. Gitu. Kita buat per kemungkinan deh ya. Kemungkinan satu, si B-nya itu ganjil. Gitu. Kalau B-nya ganjil, kira-kira kejadiannya gimana? Kalau seandainya B-nya ganjil. Akibatnya P-nya apa? Ganjil apa genap? Kalau seandainya B-nya ganjil, P-nya harus genap. Nice. P-nya harus genap. Gitu kan ya. Kalau B-nya ganjil, kita lihat di sini lagi yang di bawah ini. C-nya jadinya harus berapa? Kalau B-nya ganjil, C-nya apa? Ganjil apa genap? Genap juga. Nice. C-nya harus genap. Nah, langsung kita coba lihat di C sama dengan Q plus PR gitu kan ya. Kira-kira memenuhi nggak? Katanya C-nya ini genap. Ya. Q-nya kita udah tahu tadi ganjil. Sedangkan P-nya itu genap. Dan R-nya ganjil. Cocok nggak nih? Genap kali ganjil, PR berarti jadi apa? Genap kali ganjil jadi genap ya. Genap tambah ganjil hasilnya harusnya ganjil. Sedangkan yang di kiri genap. Yang di kanan ini harusnya penjumlahannya ganjil ya. Kira-kira memenuhi nggak? Kontradiksi nggak? Kontradiksi ya. Nggak sesuai ya.
Oke, kemungkinan pertama artinya dia nggak sesuai ya. Salah berarti ya. Nggak mungkin berarti ya. Berarti kejadiannya nggak mungkin kayak begini nih. Penyebab kejadiannya kayak begini apa? Si B-nya ganjil ya. Artinya B-nya harusnya bukan ganjil gitu kan ya. Oke, jadi kemungkinan pertama nggak terpenuhi gitu kan ya. Oke, kita buat kemungkinan kedua. Kalau B-nya itu genap. Ya, kalau B-nya genap ya. Kalau B-nya genap, kira-kira akibatnya P-nya apa? Kita lihat ya. B-nya genap. P-nya harus apa? Ganjil apa genap P-nya? P-nya ganjil. Nice. P-nya akibatnya ganjil. Lalu C-nya? Kalau B-nya genap, C-nya apa? Dari sini nih. B-nya genap, C-nya harus kalau B-nya genap, C-nya harus ganjil. Benar ya. Jadi C-nya ganjil juga. Baru kita cocokin lagi ke tadi. Kalau memang sama, itu harusnya apa? C itu sama dengan Q tambah PR. Gitu ya. Dan kita udah tahu C-nya itu ganjil. Pikir ini ganjil. Q-nya itu tadi ganjil ya? Q-nya ganjil. P-nya ini juga dari sini ganjil. R-nya juga ganjil. Ganjil kali ganjil, ganjil. Ganjil tambah ganjil, genap. Yang di kanan genap, yang di kiri ganjil. Cocok nggak? Nggak cocok juga. Artinya kemungkinan kedua berarti B-nya juga nggak mungkin genap. B-nya nggak mungkin ganjil, B-nya nggak mungkin genap. Ada kemungkinan lain nggak? Ya mau nggak mau B-nya pasti pecahan. Kok B-nya pecahan udah selesai. Berarti ya jawabannya benar. Nggak ada bilangan bulat yang memenuhi tadi. Gimana? Paham? Kalau paham ketik 1. Kalau pengen nanya, silakan nanya. Kalau pengen jadi... Oke, nice. Aman ya, paham ya? Gitu. Jadi main-main ganjil genap aja ya. B-nya kok pecahan, Kak? Karena dia nggak ganjil, nggak genap kan ya? Tadi ya, kita lihat ya. Kan kita B-nya ada 2 kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan sebenarnya. Antara ganjil atau genap. Pas kita coba B-nya ganjil, ternyata beda. Ibaratnya nggak sesuai lah ya. Akibatnya nggak sesuai lah ya. Nggak sama lah yang ini. Polinomnya ya. Ketika dia ganjil, oh ternyata nih nggak memenuhi gitu kan ya. Kita cobalah B-nya genap. Ketika B-nya genap, ternyata juga nggak memenuhi ya. Beda nih. Artinya apa? B-nya nggak ganjil maupun nggak genap. Ya berarti bukan bilangan bulat ya. Karena bilangan bulat itu cuma ke kelompok jadi ganjil atau genap. Nggak mungkin yang lain ya. Bilangan bulat itu kalau nggak ganjil ya genap. Ini bilangan B ini bukan ganjil dan bukan genap. Ya berarti dia nggak termasuk bilangan bulat. Udah mau nggak mau B-nya pecahan. Ya maksudnya B-nya bukan bilangan bulat lah intinya. B-nya bukan bulat. Pasti nggak bulat B-nya. Begitu, Fahri. Ya. Karena B-nya nggak ganjil dan B-nya nggak genap, apalagi pasti ya B-nya bukan bilangan bulat ya jadinya. Mau nggak mau kan ya. Ketika B-nya ganjil, salah persamaan. Ketika B-nya genap, salah juga persamaannya. Iya kan, berarti B-nya bukan ganjil, bukan genap. Begitu, Fahri. Aman, Fahri. Oke, nice. Yang lain gimana? Kalau aman ketik 1. Oke, nice ya. Sip. Mantap. Yang nomor 8 kita lihat dulu ya. Kalau emang bisa dikerjain bentar. Kayaknya nggak bisa sih kalau nggak cuek. ABC bilangan ganjil. Buktian bahwa akar persamaan ini tidak dapat merupakan bilangan rasional. Oke, ini ya pakai teorema Vieta tapi yang lebih kompleks lagi karena ada A ini ya. Tidak dapat merupakan bilangan rasional. Ya udahlah. Itu ya. Kalau gitu kita cukupkan mungkin ya. Ini perlu aljabar dan perlu kombinatorika ya 6 dan 8. Kita simpan buat nanti. Ada pertanyaan kira-kira?
BTW nomor 7 ini bukan dicari jawaban ya, tapi disuruh buktikan ya. Tunjukkan. Kita udah nunjukin tadi ya. Bahwa ini nggak mungkin semuanya bilangan bulat ini ya. B, C, D, P, Q, R. Karena tadi kita udah nunjukin tuh. Mau nggak mau B-nya ini bilangan pecahan ya. Bukan bulat apa pokoknya. Udah ditunjukkan ya. Oh, benar. Terbukti, tertunjuk. Oke. Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, ketik 1. Kalau ada pertanyaan, ketik 2. Atau ketik aja langsung pertanyaannya. Kalau mau request Fahri dan Dava duet, ketik 3. Aduh. Aduh, oke. Aduh, parah kalian ini. Ketik 3. Mau nggak Fahri dan Dava mau nyanyi dulu? Di terakhir nih, mau nyanyi dulu apa? Kalau Fahri dan Dava setuju, ketik 1. Kalau ini mau nyiapin lagunya buat pertemuan berikutnya, ketik 2. Iya, penutupan nih, ayo. Benar, Rehannya ada 2 di sini ya. Begitu, Syuli. Nah, 1 nih. 1 artinya mau nyanyi nih, Fahri sama Dava nih. Silakan Fahri dan Dava. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, nanti nyanyinya kalian inilah ya. Di depan Rehannya langsung aja nih. Rehan ada 2, tinggal pilih nih. Aduh, Rehan ini baik ya. Rehan emang baik ya, Rehan ya? Lagi. Aduh, Rehan. Oke, kalau gitu kita cukupkan karena udah jam 10 ya. Kalian mungkin ada kesibukan lain kan ya. Mungkin ada yang abis ini mau nyalon jadi menteri kan ya. Jadi perlu waktu ini kan ya. Siap-siap. Silakan. Kalau gitu kita cukupkan teman-teman sekalian ya. Nanti recordnya kakak upload ke ada tempatnya ya. Di link itu